Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Elvianti Naftali. Saya dari program studi akuntansi Universitas Siber Asia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan publik non-keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai abstrak, terus perkenalan, kemudian kerangka teoritis, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, kemudian metodologi penelitian, temuan penelitian, kesimpulan, serta rekomendasi. Baiklah, bagian yang pertama yaitu abstrak. Abstrak terdiri dari latar belakang. Latar belakang kebijakan dividen menjadi isu penting dalam dunia keuangan karena memengaruhi keputusan investor dan sinyal bagi kestabilan perusahaan. Kemudian untuk tujuan penelitian, tujuannya untuk mendapatkan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Kemudian untuk variabel penelitiannya, di sini melibatkan variabel bebas seperti profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan, risiko, market to book value, arus kas bebas, leverage, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan, serta dividen payout ratio sebagai variabel terikat. Nah, untuk metode penelitian digunakan metode purposive sampling dengan analisis regresi berganda pada 89 perusahaan non keuangan. Terus mengenai hasil penelitian, faktor seperti profitabilitas, risiko perusahaan, market to book value, dan struktur kepemilikan mempengaruhi dividen payout ratio, sedangkan faktor likuiditas, pertumbuhan, arus kas bebas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Kemudian masuk bagian 2 perkenalan. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya kebijakan dividen. Pentingnya kebijakan dividen itu yang pertama memberi sinyal stabilitas keuangan. Dividen berfungsi sebagai indikator stabilitas keuangan perusahaan untuk memberikan kepercayaan kepada investor bahwa investasi mereka aman. Kemudian yang kedua, memberi prospek pertumbuhan perusahaan. Pembayaran dividen yang teratur menunjukkan prospek bisnis yang sehat dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan performa. Kemudian dapat mengurangi ketidakpastian investasi. Dividen yang stabil membantu investor mengurangi risiko serta ketidakpastian terkait masa depan perusahaan serta keputusan investasi. Kemudian tujuan perusahaan di sini yang pertama untuk menarik calon investor. Nah, perusahaan sering menetapkan kebijakan dividen untuk meningkatkan daya tarik kepada investor baru yang mencari keuntungan pasti dari investasi mereka. Kemudian kedua, mempertahankan pemegang saham. Dividen memastikan loyalitas pemegang saham dengan menyediakan pengembalian yang konsisten sebagai bentuk apresiasi atas modal yang ditanamkan. Kemudian ketiga, mendukung strategi pertumbuhan. Kebijakan dividen yang seimbang memungkinkan perusahaan mengalokasikan laba untuk investasi lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan jangka panjang tanpa mengurangi distribusi keuntungan. Kemudian masuk ke kerangka teoritis. Kerangka teoritisnya ini dibagi menjadi pertama, teori keagenan. Di sini ada konflik antara manajemen dan pemegang saham. Hubungan keagenan disebabkan oleh perbedaan kepentingan manajemen atau agen dan pemegang saham atau prinsipal yang seringkali mengarah pada konflik terkait kebijakan dividen. Kemudian cara mengurangi biaya keagenan. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi potensi konflik karena manajemen memiliki kepentingan finansial langsung dalam keputusan perusahaan. Kemudian, ada motivasi manajemen. Dalam kepemilikan saham, manajemen termotivasi untuk meningkatkan kinerja serta berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan. Kemudian, ada teori burung di tangan. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu konsep stabilitas dividen. Pembayaran dividen memberikan kepastian bagi investor dan meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi ketidakpastian di masa depan. Kemudian kedua,
preferensi investor terhadap kepastian. Investor lebih memilih dividen yang pasti atau burung di tangan dibandingkan potensi keuntungan yang belum terjadi atau dua burung di udara. Kemudian ketiga, hubungan dividen dan risiko. Teori ini berasumsi bahwa investor cenderung menghindari risiko atau risk average dan lebih menghargai pembayaran dividen. Kemudian, teori ketidakrelevan dividen. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu perspektif Modigliani dan Miller. Dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang lebih ditentukan oleh strategi investasi dan profitabilitas. Kemudian kedua, asumsi pasar sempurna. Teori ini berlaku berdasarkan beberapa asumsi seperti tidak adanya pajak, biaya transaksi, serta rasionalitas penuh investor. Kemudian yang ketiga, implikasi terhadap kebijakan perusahaan. Perusahaan dapat fokus pada investasi dan pengembangan untuk meningkatkan nilai pasar di jangka panjang. Kemudian berikutnya teori preferensi pajak. Yang pertama yaitu pajak keuntungan modal. Investor cenderung memilih dividen yang lebih rendah karena pajak atas capital gain lebih kecil daripada pajak atas dividen. Kemudian kedua, manfaat efisiensi waktu. Pajak atas capital gain baru terutang saat saham dijual, memberikan keuntungan nilai waktu kepada pemegang saham. Kemudian yang ketiga, implikasi rasio dividen rendah. Pembagian dividen yang kecil dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan sesuai preferensi investasi berbasis pajak. Nah, masuk ke bagian keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama yaitu keuntungan. Profitabilitas menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan, dan laba ini menjadi dasar utama dalam penetapan dividen. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan efisiensi operasional yang baik, sehingga mampu memberikan tingkat dividen yang kompetitif. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan keuntungan tinggi cenderung meningkatkan jumlah pembayaran dividen untuk mempertahankan kepercayaan pemegang saham. Kemudian, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang berdampak langsung pada kapasitas pembagian dividen. Dividen biasa diprioritaskan ketika likuiditas perusahaan mencukupi setelah kebutuhan operasional lainnya terpenuhi. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan menahan dividennya jika memerlukan uang tunai untuk memenuhi kewajiban finansial yang mendesak. Kemudian, pertumbuhan. Pertumbuhan di sini dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih memilih menahan laba untuk mendanai ekspansi dibandingkan membayar dividen lebih besar. Kemudian kedua, laba ditahan sering digunakan sebagai sumber dana internal guna mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal. Kemudian terakhir, tingkat pertumbuhan yang signifikan dapat mendorong perusahaan mengurangi atau bahkan menunda pembayaran dividen untuk memfokuskan pada inovasi dan pengembangan. Kemudian di sini ada risiko perusahaan. Perusahaan yang mengalami tingkat risiko tinggi, terutama terkait investasi masa depan, cenderung lebih konservatif dalam pembayaran dividen. Risiko tinggi seringkali membuat perusahaan memilih menahan laba sebagai cadangan untuk mengelola ketidakpastian di masa depan. Kemudian dividen yang rendah atau tidak stabil bisa mencerminkan ketidakpastian yang lebih besar di pasar, namun dapat meminimalkan ekspektasi pemegang saham selama kondisi krisis. Kemudian ada rasio nilai pasar terhadap nilai buku. Di sini rasio ini mencerminkan valuasi pasar saham perusahaan dibandingkan dengan nilai aset bersihnya. Perusahaan dengan rasio yang lebih rendah biasanya memberikan dividen lebih tinggi untuk menarik investor. Kemudian pembayaran dividen menjadi sinyal positif bagi investor mengenai stabilitas perusahaan, terutama saat rasio nilai pasar terhadap nilai buku tinggi. Kemudian perusahaan yang memiliki rasio pasar ke buku rendah mungkin akan memanfaatkan dividen untuk menjaga daya tarik investasi dalam jangka pendek. Kemudian ada arus kas bebas. Arus kas bebas yang lebih besar memungkinkan perusahaan membayar dividen sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional dan peluang investasi. Ketika arus kas bebas perusahaan rendah, dividen seringkali dikurangi untuk mendukung likuiditas dan pengeluaran strategis lainnya. Kemudian perusahaan dengan arus kas bebas yang besar biasanya memprioritaskan dividen untuk memberikan imbal hasil langsung kepada investor. Kemudian untuk manfaatnya, di sini leverage menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Perusahaan dengan utang besar biasanya membatasi pembayaran dividen.
Utang yang tinggi meningkatkan tekanan keuangan, sehingga laba seringkali diarahkan untuk membayar bunga dan pokok utang. Dalam kondisi leverage tinggi, dividen yang rendah atau ditahan memberi sinyal stabilitas kepada kreditur dan meningkatkan keandalan perusahaan di mata mereka. Kemudian adalah struktur kepemilikan. Perusahaan dengan pemegang saham mayoritas yang signifikan seringkali menyesuaikan kebijakan dividen untuk memastikan imbalan langsung kepada kelompok tersebut. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi mendorong manajemen untuk memprioritaskan dividen sesuai dengan kepentingan utama pemegang saham tertentu. Pemegang saham institusi besar biasanya memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan dividen yang menguntungkan mereka. Kemudian, di sini ada ukuran perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan besar, biasanya lebih mapan dengan aliran kas stabil sehingga mampu memberikan dividen yang lebih tinggi dan teratur. Kemudian yang kedua, perusahaan kecil cenderung menahan laba untuk kebutuhan pertumbuhan pengembangan sehingga pembayaran dividen mungkin lebih rendah. Kemudian ketiga, perusahaan besar sering membayar dividen tinggi guna menjaga loyalitas investor dan meningkatkan kepercayaan di pasar modal. Kemudian masuk ke bagian yang kelima yaitu metodologi penelitian. Di sini ada kriteria pemilihan sampel. Yang pertama, penyaringan periode waktu. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan konsisten pada akhir tahun selama jangka waktu tertentu dikecualikan untuk memastikan data yang stabil. Kemudian kedua, penggunaan mata uang rupiah. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam mata uang asing dikecualikan untuk menjaga konsistensi dalam pengukuran finansial. Kemudian ketiga, kinerja keuangan positif. Hanya perusahaan dengan laba bersih positif selama periode yang diambil dan dimasukkan sebagai sampel untuk menghindari bias data. Kemudian dampak corporate action, perusahaan yang melakukan stock split selama periode tertentu dikecualikan karena dapat mempengaruhi pengukuran rasio dividen. Kemudian masuk ke variabel dan ukuran. Di sini ada variabel dependen atau dividen payout ratio atau DPR, mengukur proporsi laba yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Rasio ini dirumuskan sebagai dividen kas dibagi dengan laba bersih. Kemudian ada profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu, dihitung dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Kemudian ada likuiditas. Likuiditas di sini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar dan dirumuskan sebagai aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kemudian ada pertumbuhan. Pertumbuhan di sini diukur dengan perubahan total penjualan dari periode sebelumnya, menggambarkan tingkat ekspansi perusahaan dalam pasar. Kemudian ada risiko perusahaan, itu mengevaluasi kemungkinan penurunan nilai investasi yang biasanya diukur melalui price earnings ratio untuk menunjukkan risiko laba masa depan. Kemudian masuk ke materi 6 yaitu temuan penelitian. Temuan penelitian ini ada pengaruh positif, yaitu profitabilitas sebagai indikator utama. Profitabilitas menjadi faktor signifikan dalam kebijakan dividen. Laba perusahaan digunakan sebagai dasar untuk menentukan proporsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi laba, semakin besar dividen yang dibayarkan. Kemudian risiko perusahaan mempengaruhi kinerja dividen. Risiko yang tinggi mendorong perusahaan untuk membayar dividen sebagai bentuk pengurangan ketidakpastian dan penarik investor baru. Ini menunjukkan bahwa risiko memiliki korelasi positif terhadap kebijakan dividen. Kemudian, ada nilai pasar terhadap nilai buku. Market to book value menggambarkan bagaimana harga saham merefleksikan fundamental perusahaan. Perusahaan dengan rasio ini tinggi cenderung dinilai lebih baik oleh pasar yang berdampak pada penentuan dividen positif. Kemudian ada dampak struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memungkinkan adanya pengaruh besar pada keputusan dividen karena pemegang saham mayoritas lebih berdaya dalam menentukan distribusi laba. Kemudian ada variabel yang tidak signifikan, yaitu likuiditas tidak berpengaruh secara langsung. Di sini likuiditas perusahaan biasanya digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar dan kebutuhan operasional sehingga dividen sering tidak tergantung pada tingkat likuiditas ini. Kemudian ada pertumbuhan perusahaan dividen. Pertumbuhan bisnis memerlukan laba yang ditahan untuk mendukung ekspansi. Oleh karena itu, variabel pertumbuhan tidak menjadi tolak ukur dalam kebijakan dividen.
Kemudian arus kas bebas tidak menentukan dividen langsung. Free cash flows sering digunakan untuk kebutuhan operasional dibandingkan untuk pengeluaran dividen. Hal ini menunjukkan tingkat fleksibilitas pengaruh arus kas dalam perusahaan. Kemudian, leverage tidak mempengaruhi dividen. Tingkat utama perusahaan tidak menjadi pertimbangan utama dalam penentuan dividen. Sebagian besar aset yang dibiayai utang digunakan untuk membiayai proyek atau operasional perusahaan. Kemudian ukuran perusahaan tidak berkorelasi pada dividen. Meskipun perusahaan besar memiliki akses modal yang luas, dividen seringkali bukan prioritas utama dibandingkan dengan tujuan investasi dan capital gain yang lebih penting bagi investor. Kemudian masuk ke bagian ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan, di sini ada keterbatasan waktu penelitian. Mempertimbangkan periode penelitian relatif singkat yang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, kemudian hasil penelitian ini memberikan gambaran yang terbatas pada dinamika pasar dalam periode tersebut. Penggunaan periode yang lebih panjang dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Kemudian ada profitabilitas sebagai penentu utama. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Keuntungan perusahaan yang meningkat cenderung berbanding lurus dengan sejumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian risiko perusahaan mempengaruhi stabilitas dividen. Risiko yang tinggi mendorong perusahaan untuk membayar dividen lebih tinggi guna mengurangi persepsi buruk terhadap kinerja perusahaan dan menarik lebih banyak investor. Kemudian, ada keputusan strategis pada variabel independen lainnya. Variabel seperti likuiditas, growth, free cash flows, leverage, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, menandakan pertimbangan lain di luar metrik ini dalam keputusan manajemen. Kemudian rekomendasi penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel-variabel baru seperti usia perusahaan, ukuran dewan, dan kepemilikan dalam perusahaan. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas untuk mencakup perusahaan dari berbagai sektor, sehingga memberikan pandangan yang lebih luas dan relevan terhadap faktor-faktor kebijakan dividen. Kemudian masuk ke bagian ke-8, rekomendasi. Ada bagian pertama, perpanjangan periode penelitian. Penelitian yang mencakup periode waktu yang lebih panjang, seperti lebih dari 3 tahun, dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan memperhatikan tren jangka panjang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kemudian kedua, memperluas cakupan populasi dengan melibatkan lebih banyak jenis perusahaan seperti sektor keuangan atau perusahaan kecil menengah untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait kebijakan dividen di berbagai jenis industri. Kemudian ketiga, penggunaan variabel tambahan. Menambahkan variabel seperti usia perusahaan, ukuran dewan direksi, atau kepemilikan internal dapat membantu untuk mengetahui hubungan lebih mendalam antara variabel-variabel tertentu dan kebijakan dividen. Kemudian ada pengujian lintas negara, melakukan penelitian di berbagai negara selain Indonesia untuk melihat efek variabel pada kebijakan dividen yang mungkin berbeda berdasarkan kultur bisnis serta regulasi keuangan. Kemudian metode statistik lanjutan menggunakan alat analisis canggih seperti model panel dinamis untuk menangkap hubungan kompleks antara variabel dan kebijakan dividen. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.